Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Guys, kali ini aku membahas sesuatu yang penting banget menurut aku. Dan ini penting banget sebagai ilmu pengetahuan di kamu semua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan hari apabila kamu mengalami situasi yang dirasakan oleh ciri-ciri seperti ini. Kamu segera langsung ke psikolog. Kenapa? Karena ini penting banget sih ini. Kamu tahu kan berita akhir-akhir ini yang viral banget deh beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan seseorang yang menimbun sampah di dalam kamar kosannya. Biasanya tuh orang tuh kalau nimbun tuh kan benda-benda antik, bener gak sih? Atau misalnya nimbun sesuatu yang menjadi koleksi buat dirinya. Kayak apa? Tas misalnya. Ih, kamu banget kan? Kemudian juga misalnya koleksi mobil. Koleksi apa lagi nih? Koleksi misalnya cangkir, teko gitu kan. Kalau kamu lihat mama-mama kamu di rumah mengkoleksi-koleksi seperti itu gitu loh. Tapi ini kalau misalnya mengkoleksi sampah, ini menjadi pertanyaan tersendiri. Kenapa sampai mengkoleksi sampah? Dan apa yang terjadi sih dengan dirinya sehingga hal ini menjadi menarik perhatian bagi sekelilingnya. Kenapa? Kita langsung masuk pembahasannya. Yuk, sekarang juga yuk supaya kita tahu kaitannya agar kita memiliki kesehatan mental yang baik pada saat menghadapi kondisi yang lagi tidak stabil oleh kondisi COVID seperti ini. Yes, langsung sekarang aku tunggu like, subscribe, and share-nya serta tekan tanda lonceng di bawah ini. Kenapa? Untuk aku semangat dong mengulas-ngulas kasus-kasus secara psikologis ataupun wawancara artis idola kamu sehingga nantinya kamu bisa mendapatkan kisah-kisah inspirasi dari mereka semua. Oke, aku tunggu sekarang. Terima kasih. Langsung masuk ke kontennya. Tidur di sini. Ini sampah. Ini sampah. Ini bokos. Kencing di botol. Astaga. Seumur hidup baru ada ojek online lagi yang bakal ini. Nah guys, itu luar biasa ya. Sampai sampah-sampah loh ada di dalam rumahnya, ada di kos-kosannya. Ini akhirnya menimbulkan pertanyaan dari masyarakat sekitarnya, apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Tapi kita lihat dulu kronologis ya. Jadi hal ini bermula dari bau yang menyengat tercium dari salah satu kamar kos yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika belakang SMP 6 Jakarta Timur. Karena bau menyengat tercium dari dalam kos tersebut, sehingga dibuka paksa oleh pemilik kos dengan bantuan ahli kunci. Dikarenakan penghuni kamar sedang bekerja sebagai driver ojek online atau ojol, ternyata kamarnya penuh dengan sampah yang menumpuk tepat di sebelah kamar tidurnya. Karenanya, pemilik menduga bahwa besar kemungkinan penghuni kos tersebut tidur dengan sampah. Selain itu, setiap pemilik kos hendak menagih iuran bulanan kos pun, ia selalu tidak diperkenankan untuk masuk. Bahkan, sang driver ojol diketahui juga membuang air kecil ke dalam botol minuman kemasan yang kemudian juga disimpan di kamar kos tersebut. Karena saking banyaknya sampah yang tertimbun, bau menyengat pun terasa seperti bau mayat. Nah, dari gambaran tersebut menurut teman-teman apa sih yang terjadi sama si sosok ini sampai seseorang itu melakukan menimbun sampah di kamarnya atau di sebuah tempat ia tinggal. Nah, ada berbagai macam asumsi di sini bisa terjadi. Kenapa saya bilang asumsi? Karena ya kita kan belum ketemu orangnya, tidak bisa menjustifikasi seseorang langsung begitu saja ia mengalami katakanlah misalnya gangguan dalam hal apa sampai orang tersebut tidak berperilaku selayaknya orang normal pada umumnya. Nah, berarti orang tersebut ini kita perlu mengkaji lebih dahulu. Saya mengumpulkan dari informasi-informasi yang ada. Nah, dari informasi yang ada di sini pertama yang didapatkan adalah ia mengkoleksi, ia menyimpan sampah. Kemudian ia pun sampai tidak ke toilet aja pun tidak dilakukan, tapi ia menyimpannya ke dalam botol kemasan air minum. Ia tidak mau membersihkan sampahnya. Kemudian juga informasi yang saya dapat dari pemberitaan ya,
orang tersebut ini juga cenderung tertutup dan ia tidak mau membuka diri, bahkan sampai ada yang mau nagih untuk pembayaran aja juga tidak mau nerima. Berarti di sini tertutup untuk informasi dari luar maupun terhadap dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi orang-orang tidak tahu. Kenapa sampai tidak tahu? Karena tetangganya juga bingung nih, ini baru tahu gitu loh pekerjaannya ini, baru tahu loh ternyata dia menyimpan sampah. Berarti kan komunikasinya kurang begitu intens. Bisa digambarkan orang tersebut adalah cenderung untuk tertutup dari lingkungan sosialnya. Dari gambaran tersebut kita juga bisa melihat adalah yang dikoleksi adalah sampah, bukan benda-benda sesuatu yang punya value. Gini, kalau kamu mengkoleksi benda-benda yang punya value, misalnya kamu mengkoleksi anting, kayak aku nih, kalau aku koleksi anting itu punya value karena aku menyukai hal tersebut dan disimpan gitu loh. Ada juga misalnya orang mengkoleksi cangkir, ada juga orang mengkoleksi tas, dibeli tas, dikoleksi seperti itu. Ada juga orang mengkoleksi mobil-mobil tua. Jadi bisa berbagai macam tapi punya value. Nah, ia itu tidak menyimpan yang bervalue, tidak menyimpan sesuatu yang bernilai lebih tepatnya. Itu kan gak ada nilai. Ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan mengidap hoarding disorder. Namun saya memiliki perspektif yang berbeda, ya. Nanti saya akan mengulas di sini perspektif berbeda itu tersebut tuh apa sih? Kita bahas mengenai hoarding disorder terlebih dahulu. Ada beberapa statement dari pakar-pakar yang mengatakan bahwa yang bersangkutan mengalami hoarding disorder. Nah, teman-teman, apa sih hoarding disorder? Jadi hoarding disorder ini adalah kesulitan dari seseorang untuk membuang harta benda yang dianggap bagi dirinya adalah sesuatu yang penting atau bernilai. Kita melihat lagi dengan kasus yang tadi, apakah orang tersebut menyimpan sesuatu yang bernilai kalau dikategorikan sampah? Nah, kita tidak bisa langsung menjustifikasi seseorang mengalami gangguan apapun, maka butuh namanya observasi, kemudian juga ada pemeriksaan secara psikologis, kemudian juga ada wawancara dan pendekatan-pendekatan khusus secara psikologis yang harus dilakukan untuk dapat menyatakan orang tersebut mengalami hoarding disorder atau tidak. Nah, kita lihat lagi. Tidur di sini. Ini sampah. Biasanya kalau orang hoarding disorder, dia akan menyimpan sesuatu yang bagi dia sulit berpisah ya. Sesuatu yang berharga. Contoh, makan permen. Terus bungkusnya itu disimpan. Gitu loh. Disimpan baik-baik. Beda dengan orang ini yang menyimpan sampah. Jadi itu artinya dia menyimpan bekas makanan gitu loh. Beda dengan kertas permen. Kertas permen itu disimpan karena ia tidak mau berpisah. Kalau orang hoarding disorder, pada saat dia melawan rasa untuk membuang barang tersebut yang dianggap bernilai karena ingin mempertahankan, perasaan yang dirasakan adalah rasa was-was. Jadi kalau dilawan nih, udah deh buang aja deh gitu kan. Kok punya rasa was-was, kok punya rasa kecemasan ya munculnya gitu loh. Makanya orang-orang tersebut akan mempertahankan benda-benda tersebut yang dianggap bernilai. Dan biasanya hoarding disorder ini, orang ini akan menyimpan barang bekas pakainya dari dirinya sendiri. Jadi disimpan karena bekas pakai, disimpan sekian lama tidak mau dibuang gitu loh. Nah, kalau kasus ini ia menyimpan, yang disimpan adalah sampah. Oke, kita lihat lagi. Hoarding disorder ini juga kerap menyimpan benda-benda tersebut, menimbunnya dengan banyak. Jadi ini menimbunnya secara berlebihan, ditimbun terus gitu loh. Benda-benda yang menurut yang bersangkutan adalah sesuatu yang bernilai bagi dirinya. Tadi ya, maka disimpan adalah bungkus permen, bungkusan makanan, simpan-simpan seperti itu. Tapi tadi disimpannya ke dalam bentuk benda-benda yang mungkin akan dijadikan koleksinya gitu loh. Atau juga disimpannya dalam bentuk yang lebih keteraturan. Kalau ini kan kasusnya ini dia menyimpannya sembarangan, berantakan. Poinnya adalah membuang sampah di dalam kamarnya. Nah, tuh hati-hati banget deh. Hal ini juga terjadi di Jepang serta terjadi di Australia, di mana ada sebuah kondisi seseorang menyimpan sampah di dalam rumahnya selama 20 tahun.
Salah satu kasus perkara rumah terlama dan paling menyedihkan terjadi di New South Wales, Australia. Kemungkinan ini akan berakhir karena rumah di kawasan Bondi dipaksa dijual secara lelang. Kantor Sheriff New South Wales menjual rumah milik keluarga Bobales tersebut untuk membayar tunggakan tanggungan biaya sekitar 160.000 dolar Australia atau lebih dari 1,5 miliar untuk upaya membersihkan rumah tersebut dan juga biaya hukum. Rumah yang berlokasi di Bonara Avenue, pinggir timur Sydney tersebut berada di jalan yang sangat strategis dengan pejalan kaki sehingga sudah mudah terlihat karena lokasinya tersebut dekat dengan pantai yang dikenal dengan Bondi. Nah, apa yang terjadi dengan orang tersebut? Ia menyimpan sampah-sampah di dalam rumahnya dan tidak membuangnya sama sekali. 20 tahun, jadi kalau ada sampah dibuang ke rumah, ada sampah dibuang ke rumahnya, jadi tidak mau buang sampah, intinya seperti itu. Karena nggak mampu untuk membayarnya, akhirnya dari hukum di Australia mengambil paksa dengan cara melelang rumah tersebut karena harus membayar ganti rugi, gitu loh. Nah, ini juga sebuah contoh guys dari sebuah cerita tadi yang kita ambil yang terjadi di Indonesia. Ada seseorang bernama Cheryl, ini juga terjadi, dia menyimpan sampah-sampahnya selama 30 tahun guys. Jadi nggak pernah sama sekali dibuang sampah-sampahnya tersebut di dalam rumahnya. Dan ternyata pada saat orang ngebuka rumah tersebut kayak kapal pecah dan isinya, ya bener banget, seperti kayak kasus yang di Australia, isinya sampah. Nah, dari kasus 3 tersebut sebenarnya apa yang terjadi sih dengan individu tersebut sehingga ia tidak mau membuang sampah? Apa yang terjadi? Kita masuk ke sesi selanjutnya. Dari gambaran 3 kasus ini, saya melihat bahwa ada yang tidak ia keluarkan perasaannya, ia tahan perasaannya dan ternyata berkaitan dengan perilaku individu. Apa kaitannya antara perasaan dengan perilaku? Ada kaitannya, karena perasaan kan disimpan di dalam jantung, dia tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasakan, dia tidak bisa mengucapkan apa yang dirasakan sehingga mengakibatkan perilakunya menarik diri dari kondisi yang ada. Bentuk menarik diri dari kondisi yang ada ya tadi dia stay di situ, dia mager, malas gerak. Jadi diem aja nggak mau ngapa-ngapain. Ada perasaan yang apatis yang muncul di sini. Apatis itu adalah kelesuan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan apatis? Apatis adalah suatu kondisi secara psikologis di mana seseorang itu tidak memiliki rasa motivasi, abai terhadap fisik, secara emosi, diri sendiri, dan lingkungan. Ia cenderung menarik diri dari sebuah kondisi atau keberadaan dirinya secara emosi atau perasaan. Secara emosi atau perasaan ternyata juga menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan secara fisik. Nah, ini confirm dengan statement di awal pada saat kita meriset orang tersebut tidak mau berkomunikasi dengan lingkungannya, orang dari luar juga sulit masuk ke dalam dirinya, kemudian ia menarik diri sampai dia ke toilet pun tidak, gitu loh. Artinya tidak mau melakukan apapun. Jadi udah abai termotivasinya, motivasinya juga udah begitu rendah. Walaupun ia menjadi bekerja ya sebagai ojek online karena dia membutuhkan pekerjaan, tapi untuk masalah kebersihan dirinya, untuk masalah keamanan dirinya itu diabaikan oleh dirinya sendiri.